Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk mengawali suatu bisnis, kita perlu membuat acuan atas apa yang perlu dilakukan dalam bisnis. Apa yang coba kita tawarkan kepada calon konsumen, dan kemudian pada akhirnya menarik para investor untuk bermitra dengan kita. Hal-hal tersebut tentunya tidak terlepas atas peranan proposal yang baik. Lalu, apa saja komponen yang perlu dijelaskan dalam sebuah proposal bisnis yang baik? Nah, dalam sesi ke-11 kali ini, kita akan coba bahas bersama apa sih komponen-komponen yang perlu dijelaskan dalam sebuah proposal bisnis. Sebelum kita masuk kepada pembahasan komponen proposal bisnis, secara teknis saya mau menjelaskan bahwa di sesi 11 ini, saya sudah membuat kelompok. Jadi seperti ini tampilannya, ada per kelompok, ada 5 kelompok ya. Kalau tampilan saya seperti ini, jadi saya sudah membuat ya, ini ada 5 kelompok. Saya ambil contoh di sini satu ya. Dan di sini sudah jelas ada mekanisme pengerjaan bisnis proposalnya, ada waktunya juga ya. Dan ini akan berkelanjutan. Ini adalah tahapan yang pertama. Kemudian apa yang akan kita bahas di sini silakan kalian download di bagian unduh ini. Silakan diunduh dan ini akan menjadi pembahasan kita dalam video ini. Tuh. Sebuah bisnis proposal yang baik harus diawali dengan sebuah goal dan big vision problem. Karena sebuah bisnis yang baik tentunya harus bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para konsumen. Nah, di bagian ini perlu dijelaskan visi dan masalah apa yang coba dijawab oleh ide bisnis kalian. Pada bagian ini, apabila ide bisnis kalian berupa produk, berarti berupa barang, itu juga harus jelas di wilayah mana ide bisnis itu akan dibuat. Bagaimana cara kita menggali permasalahan yang akan kita coba jawab dari bisnis kita? Kita bisa menggalinya dari berbagai aspek, seperti contoh geografi, demografi, maupun psikografi. Kita ambil contoh misalnya kalian sudah menemukan suatu wilayah di mana demografinya di situ usianya adalah usia 19 sampai 22 yang berarti adalah mahasiswa, dan kebanyakan secara geografi di wilayah tersebut banyak kos-kosan sehingga di wilayah tersebut banyak dihuni oleh para mahasiswa yang kos. Berarti akan muncul beberapa ide bisnis yang mungkin bisa dilakukan seperti misalnya jasa laundry ya, jasa laundry. Nah, demografi ini tentunya akan mempengaruhi psikografi. Kalau kita membicarakan mahasiswa, berarti pendapatannya atau uang jajannya itu range-nya minimum, berarti kita bisa secara psikografi kita bisa menghadirkan suatu solusi, menghadirkan jasa laundry yang hemat. Seperti itu misalnya. Kita menjawab permasalahan menghadirkan jasa laundry yang hemat, lebih terjangkau harganya. Seperti itu misalnya kita menggali dari permasalahan demografi dan psikografi. Oke, kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi ya, karena sekarang sudah berkemajuan teknologi, beberapa kementerian sudah menyediakan beberapa sistem informasi. Salah satunya adalah misalnya contoh, ini saya mengambil sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang saya ambil dari web SIPS ini ya, CPSN, Kementerian Lingkungan Hidup kayaknya ini. Nah, di sini misalnya dari segi wilayah, misalnya kalian mau berusaha di bidang jasa pengelolaan sampah. Nah, itu belum banyak juga tuh yang tertarik dengan ide bisnis seperti itu. Nah, di dalam web tersebut, nah di dalam web ini ya, itu juga bisa diketahui di wilayah mana kira-kira apa yang bisa kita olah. Kita mau bisnis misalnya mengolah sisa makanan menjadi kompos, menjadi pupuk gitu. Jadi kita jualan pupuk. Berarti secara geografi kita harus tahu di wilayah mana yang memiliki sisa makanan, sampah makanan tinggi gitu ya. Banten, nah oh berarti Banten ini tinggi nih sisa makanannya. Berarti dari situ kita bisa gali. Ada permasalahan yang coba kita tuntaskan, yakni mengentaskan permasalahan sisa makanan ya.
Dan kita akan coba jawab dengan ide bisnis pengolahan limbah sisa makanan. Outputnya berupa pupuk kompos yang bisa kita jual untuk para petani. Seperti itu. Jadi kalian bisa memanfaatkan secara geografi dan bisa memanfaatkan website ini. Ya, tuh. Atau kita bisa memanfaatkan dari website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Misalnya di sini saya ngambil di DPMTSP Kota Bogor, ya wilayah kita kan dekat Bogor ya. Nah di situ kita sudah dihadirkan berupa informasi berkaitan dengan geografi dan demografi, psikografi. Misalnya kalian memilih coba deh buka ide bisnis di wilayah Parung. Kita lihat di wilayah Parung tinggal diklik aja. Nah, kita bisa tahu, oh wilayah pemukiman padat penduduknya ada di sini nih, di wilayah pemukiman padat penduduknya ada di wilayah ini. Kemudian apa nih? Oh, ada 9 desa di situ. Kalian bisa manfaatkan informasi yang diberikan oleh Pinter ini. Peta potensi investasi terpadu seperti itu. Kemudian di sini sebetulnya juga sudah diberikan beberapa potensi investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, jadi contoh-contoh tadi ya bisa kalian kemukakan di bagian ini permasalahannya. Ya, bisa digali dari aspek geografi tadi, demografi, dan psikografi. Dengan memanfaatkan tadi contohnya misal dari website, tinggal kalian taruh di sini. Sumbernya dari mana, kalian cantumkan juga di bagian ini. Sehingga maksudnya adalah sehingga para pembaca proposal bisnis kalian jadi paham. Oh, dia mau mendirikan usaha di wilayah A. Oh, potensinya secara demografi. Oh iya, betul. Banyak dihuni oleh para mahasiswa. Oh iya, betul. Di situ potensinya di wilayah yang padat penduduk seperti itu. Itu untuk permasalahan yang dapat digali untuk ide bisnis kalian. Kemudian apa yang perlu kita jelaskan selanjutnya setelah kita mengetahui permasalahan yang coba kita tuntaskan adalah kita perlu menjelaskan kepada pembaca proposal kita visi bisnis kita adalah tujuan akhir dari bisnis kita. Kenapa bisnis kita ada dan akhirnya apa? Di sini saya ngambil contoh adalah tadi usaha pengolahan sampah. Visinya adalah menjadi jasa pengolahan sampah yang unggul, modern, dan bermitra dengan masyarakat dalam menuntaskan permasalahan sampah lingkungan. Berarti di sini ada yang di bold, unggul, modern, dan bermitra. Nah, hal ini tentunya akan dijabarkan melalui misi. Apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi kita? Misi adalah apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan visi perusahaan. Pertama, keunggulan. Unggul tentunya bisa tercapai jika kita selalu melakukan inovasi. Seperti itu. Kemudian, modern. Modern akan tercapai jika kita selalu berupaya untuk menggunakan teknologi serta alat yang modern. Dan yang ketiga, mitra. Nah, mitra adalah membangun kesadaran bersama dengan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Jadi antara visi dan misi akan berkaitan. Begitu juga dengan core value bisnis. Karena kita memiliki core value-nya adalah unggul, berarti kita selalu unggul dalam melakukan pelayanan dan pengolahan sampah pada masyarakat. Contohnya seperti itu core value bisnisnya. Modern, selalu menciptakan teknologi yang modern dalam pengolahan sampah seperti itu. Kemudian juga kita selalu mengedepankan mitra terhadap masyarakat, selalu menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam berbisnis. Itu kira-kira yang perlu kalian bahas dalam persoalan visi bisnis perusahaan. Ada visi, misi, serta core value bisnis kalian. Itu perlu kalian jelaskan di bagian ini. Komponen selanjutnya yang perlu dijelaskan dalam proposal bisnis kalian adalah solusi. Nah, pada bagian ini kalian berusaha untuk memberikan pandangan kepada para pembaca proposal kalian, solusi apa yang ingin kalian selesaikan, dengan cara apa? Dengan cara mungkin menggunakan teknologi ya, teknologi yang lebih modern. Kemudian mungkin kalian menyelesaikan yang tadinya ada permasalahan mahal
Mungkin tadi kita ambil contoh jasa laundry yang ada di lingkungan kos tersebut masih tergolong mahal. Kemudian kalian bisa menyediakan biaya murah dengan cara apa? Kalian jelaskan di sini. Misalnya, bukan self service di jasa laundry kalian. Jadi dengan operasional self service ini kalian tidak perlu menggunakan karyawan. Sehingga kalian bisa mereduksi biaya operasional. Sehingga biaya yang ditawarkan pada konsumen jadi lebih murah. Itu contohnya menawarkan solusi atas keunggulan biaya yang murah. Kemudian kalian misalnya produknya ide bisnis kalian berupa makanan. Makanan yang coba kalian hadirkan itu ramah terhadap kesehatan, tidak merugikan terhadap kesehatan. Seperti itu contohnya solusi-solusi yang coba kalian berikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para calon konsumen. Selanjutnya yang perlu kalian jelaskan di proposal bisnis kalian adalah market size. Ini juga penting ya. Ini berisikan gambaran atas berapa banyak. Berarti kita ngomongin kuantitas, berarti ngomongin angka, membicarakan tentang angka. Calon konsumen potensial yang coba ditarget oleh ide bisnis kalian. Market size itu dapat digali informasinya melalui cara yang sama seperti di awal. Kita dapat gali melalui website, kita dapat gali berdasarkan geografi, demografi, berdasarkan angkanya karena di situ sudah ketahuan angkanya berapa. Kemudian ada rencana strategis wilayah apabila didukung, misalnya usaha kalian misalnya di wilayah Banten seperti tadi contohkan untuk pengelolaan sampah, karena di wilayah Banten itu ternyata diketahui banyak sampah sisa makanan, maka itu menjadi masalah tersendiri di wilayah tersebut. Pasti itu akan menjadi rencana strategis wilayah yang tentunya ketika kita membuka usaha jasa pengolahan sampah akan mendukung usaha kita. Kemudian juga kebutuhan konsumen akan berkaitan dengan psikografinya konsumen. Misalnya kita ambil contoh lagi adalah jasa laundry tadi ya. Jasa laundrynya kita ambil contoh untuk perhitungan market size, jadi kalian harus bisa mempertimbangkan seperti ini. Sebenarnya market size-nya jasa laundry itu siapa sih? Para penghuni kos. Tentunya kan misalnya para penghuni kos di suatu wilayah. Kita tahu berdasarkan informasi statistik dari website, misalnya diambil contoh di wilayah tersebut ada 600 orang mahasiswa yang ngekos di wilayah tersebut. Kemudian pastinya di tempat-tempat kos tersebut ada tempat kos yang menyediakan mesin cuci. Kita perlu tahu berapa yang tersedia mesin cuci di wilayah kos tersebut. Berarti akan menjadi pengurang dari potensial market kita yang sejumlah 600 tadi ya. Kemudian kita perlu tahu juga ini bisnis kita memang baru ada di wilayah tersebut atau memang sudah ada sebelumnya. Berarti kalau ada kompetitor sebelumnya, kita harus mengurangi market share. Jadi adalah pasar yang dibagi dengan kompetitor, itu adalah market share. Misalnya di sini karena kita awal-awal itu akan mengurangi 200 dari potensial market yang 600 seperti itu. Kemudian selanjutnya di tahun-tahun berikutnya proyeksi pertumbuhan market kita apa? Karena tadi dicontohkan di solusi bisnis kita menghadirkan jasa laundry yang murah, kemungkinan orang-orang kalau udah kenal jasa laundry kita yang self service tadi, itu akan ada pertumbuhan market sebesar 100 yang kita targetkan. Seperti itu, sehingga dari perhitungan ini kita bisa tahu 600 dikurangi 150 dikurangi 200 ditambah 100 menghasilkan angka 350. Berarti ini adalah market size kita yang coba kita targetkan untuk kita ambil gitu ya, dibandingkan dengan kompetitor gitu yang sebesar 200. Nah, kemudian market size ini yang 350 market size ini kemudian dilakukan analisa lagi berdasarkan target market ide bisnis kalian. Misalnya, kalian kan jadi diketahui, dari 350 orang ini terdiri dari yang umurnya 19 orang ada 19 tahun ada 50 orang. 20 tahun ada 25 orang, 21 tahun ada berapa orang. Kemudian juga dari fakultas apa nih 30 orang, dari FISIP 60 orang. Nah, maksudnya apa? Kalian melakukan analisa lagi berdasarkan target market ide bisnis kalian. Kalian berguna untuk menentukan strategi promosi. Misalnya, yang nanti akan dibahas di bawahnya. Misalnya, kalian tahu bahwa dari market size kalian yang 350, kalian mendefinisikan diketahui bahwa
lebih banyakkan yang ngekos itu anak FISIP. Kalian bisa melakukan strategi promosi, misalnya bagi anak yang mahasiswa FISIP dikasih diskon 10%, misalnya seperti itu. Jadi kalian berdasarkan data dari market size ini, kalian bisa menemukan strategi yang tepat untuk melakukan promosi pemasaran, ya. Itu tujuannya kita melakukan perhitungan market size. Oke. Kemudian yang keempat adalah proposal bisnis harus bisa menggambarkan kompetitor yang mungkin akan dihadapi dari ide bisnis kalian ini. Nah, kompetitor ini dapat digali informasinya melalui observasi. Kalian bisa jalan-jalan di tempat lingkungan yang mau kalian dirikan tempat usaha. Oh, di sini udah banyak nih tempat jasa laundrynya. Oh, di sini udah banyak pemukim yang ini nih apa, orang-orang yang karyawan-karyawan yang baru di pabrik, baru berarti masih bisa nih kalau di sini bikin jasa laundry, tapi target marketnya bukan mahasiswa kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan observasi. Kita langsung datang ke lokasi, ngelihat suasana sekitar. Atau karena kita sekarang ada teknologi Google Map, kita bisa menggunakan Google Map. Seperti contoh, misalnya kita gunain Google Map di sini, saya ambil contoh, saya ambil kita ambil ini aja lah, random. Kita ambil random mana ya? Nah, misalnya nih contoh di sini. Wah, di wilayah daerah Jalan Damai Poncol nih, di wilayah daerah sekitar rumah saya nih. Nah, di sini udah ada warung nih makanan. Kalian misalnya mau usaha di bidang makanan. Di sini ada warung Sri Kandi, ada warung macam-macam. Wah, sepertinya makanan kayaknya sudah terlalu banyak. Udah itu nggak berapa jauh juga ada warung kopi juga. Nah, kalian misalnya, wah, tapi saya bisanya cuman bisa usaha lokasinya di bidang makanan, di bidang kuliner nih, yang menurut saya tertarik dan saya menguasai bidang tersebut. Berarti kalian bisa cari dong, oh, berarti kalian apa nih? Kira-kira faktor pembedanya, kompetitornya siapa aja? Nah, bisa kalian lakukan misalnya dengan melalui Google Map ini. Kira-kira lokasi wilayah kalian tuh sudah jenuh belum sih marketnya kayak gitu, ya. Nah, kayak misalnya di sini, wah, kayak di sini nih. Di sini nih Jalan Raya Jati Makmur, karena ini merupakan jalan besar. Wah, ini udah banyak sekali nih kan tempat-tempat makanan di sini. Kayaknya di daerah wilayah sini sudah terlalu jenuh marketnya. Kalau misal kita mau mendirikan usaha yang sama, seperti itu kira-kira kita melakukan analisa kompetitor. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan analisa SWOT. Nah, bagaimana cara melakukan analisa SWOT? Nah, kita akan lihat nih. Oke, di sini saya coba menghadirkan contoh analisa SWOT untuk bisnis modelnya adalah dia menjual makanan kecil, makanan berupa kue ya, kue kecil tuh, finger food ya, dimana dia menghadirkan produknya itu produk yang sehat yang akan dikonsumsi oleh, berarti kalau kita ngomongin target marketnya adalah vegan ya, berarti orang-orang yang secara psikografisnya mempertimbangkan kesehatan gitu ya. Nah, ini kira-kira apa yang dilakukan oleh produk Ceko namanya ya, Keko ya. Nah, ini kira-kira analisa SWOT yang dilakukan. Yang pertama adalah kalian harus bisa mengidentifikasikan apa kekuatan kalian, kelemahan kalian, dan formatnya nanti kalian bikin di bisnis proposalnya harus seperti ini ya, harus kotak seperti ini. Jangan dibikin pointer karena nggak jelas itu menjawab tantangan, opportunity sama strength-nya yang dimana. Pertama, kekuatannya dia adalah jelas cookies yang sehat. Dia menghadirkan produk yang sehat, yang bebas gluten, bebas telur, sama bebas olahan susu. Jadi rendah lemak lah. Kemudian dia juga kekuatannya dia menggunakan bahan-bahan kualitas premium. Kemudian bahan bakunya mudah didapat. Kemudian dia ternyata produknya sudah teruji laboratorium dan sudah memiliki perizinan ya, terdaftar. Kemudian kelemahannya ternyata karena menggunakan bahan yang premium pasti harganya cukup mahal. Nggak semua konsumen bisa beli. Tapi target marketnya adalah vegan yang biasanya orang vegan berarti orang-orang yang pendapatannya medium ya. Kemudian pengelolaannya masih sederhana, berarti proses produksi vegan ini masih sederhana. Ini adalah kelemahan dari produk Keko ini. Kemudian opportunity-nya apa? Opportunity berarti kesempatan ya, kesempatan. Cookies sehat dengan campuran. Nah, kesempatannya di sini adalah peluangnya, opportunity-nya peluangnya.
belum banyak nih kompetitor yang sejenis yang menghadirkan makanan ringan yang sehat, itu belum banyak. Ini menjadi peluang buat mereka. Kemudian kebutuhan makanan sehat diperlukan dan terus meningkat karena semakin banyak orang yang peduli akan kesehatannya. Yang ketiga adalah karena di sini faktor geografisnya dia berada di wilayah Kulon Progo yang merupakan lokasi wisatawan, ini bisa menjadi oleh-oleh ya, buah tangan gitu ya, khas buah tangan dari Kulon Progo masalah keko ini. Kemudian juga ada dukungan dari pemerintah daerah karena ini berhubungan dengan rencana strategis wilayah. Ada gerakan bela beli Kulon Progo. Jadi ada program yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengembangan UMKM di sini. Nah, ini menjadi peluang bagi produk ini untuk berkembang. Kemudian ancamannya adalah banyak kompetitor cookies sehat yang uh, akan banyak kompetitor cookies sehat gitu ya. Seiring berjalannya waktu ini menjadi ancaman buat mereka ke depannya. Nah, dari 4 kotak ini, strength, weakness, di sini berarti kita menjabarkan tentang strength sama weakness. Kemudian di sini adalah opportunity sama threat-nya, sama ancamannya. Nah, dari matrix ini, strength sama opportunity ada kekuatan dan ada peluang. Nah, di sini kita gabungkan apa nih? Strategi apa yang kira-kira kita bisa manfaatkan dari kekuatan kita sama peluang kita. Nah, di sini karena keko ini adalah produk makanan sehat, ya kan, dan berarti belum banyak kompetitornya, maka dia bisa memperluas wilayah pemasarannya karena belum ada kompetitor yang sama ya, belum banyak gitu. Nah, kemudian bagaimana menghadapi kelemahan dari produk makanan ini? Nah, dengan adanya kesempatan atau peluang ada dukungan dari pemerintah daerah, maka produk Keko ini akan melakukan permohonan bantuan dana kepada pemerintah daerah karena ini menjadi produk asli dari daerah Kulon Progo. Jadi menghadapi permasalahan harga yang cukup mahal, kemudian dia menghadapi permasalahan pengelolaan sederhana, mungkin alat-alatnya masih sederhana, dia butuh bantuan dana, dia bisa mengharapkan dari sini, dari dana pemerintah daerah, kayak gitu. Jadi kelemahan ini akan diatasi oleh opportunity adanya bantuan dana dari pemerintah daerah, kayak gitu. Kemudian bagaimana kekuatan kita dalam menghadapi ancaman? Nah, karena dirasa akan banyak kompetitor sejenis, maka dia harus melakukan inovasi rasa kemasan, kayak gitu ya. Kemudian kelemahannya dari alat yang masih sederhana. Nah, dia ternyata di sini karena ada ancaman akan banyak kompetitor yang sejenis, maka dia perlu meningkatkan kualitas produksi. Jadi kalian nanti membuat uh, analisa strength, weakness, opportunity, threat-nya adalah seperti ini ya, kotak seperti ini. Jadi akan menjawab, oh strength bertemu dengan opportunity akan dijawab di kolom ini. Oh weakness dengan opportunity akan dijawab di kolom ini. Itu ya. Itu salah satu cara untuk melakukan analisa SWOT. Oke, bagian kelima yang perlu kalian terangkan di dalam bisnis proposal ini adalah produk snapshot. Ya, ini adalah gambaran ringkas atas produk atau jasa yang coba kalian tawarkan. Nah, contohnya adalah kalau ide bisnis kalian berupa produk, berarti kalian harus bisa memperlihatkan dummy produk kalian berupa foto serta menyertakan logo bisnis kalian. Nah, gimana Pak kalau misalnya barangnya belum ada? Oke. Nah, di zaman teknologi kayak sekarang, ya kan, kalian bisa menggunakan aplikasi Photoshop dan mendownload yang namanya mockup. Kalian bisa download di Freepik, kalian bisa search keywordnya adalah mockup apapun itu. Di sini saya coba ulang ya. Saya tadi ambil contoh produk review mockup. Nah, kalian bisa cari aja di Google mockup produk template ya. Bisa kalian download. Nah, ini tentunya kalian yang usia-usia kalian pasti tentunya udah pada kenal nih ya dengan namanya mockup. Jadi dengan mockup ini kalian dengan leluasa bisa membuat sebuah brand dalam bentuk 3D ya.
Kalian misalnya usaha dalam bidang minuman, kalian tinggal download aja ya. Kalian tinggal download, kemudian kalian simpen di folder kalian. Kemudian kalau sudah terdownload, misalnya saya tadi sudah download, kalian bisa tinggal edit di sini. Misalnya saya download tadi adalah packaging berupa produk makanan. Di sini saya coba rubah. Nah, tinggal kalian rubah. Kalian bisa bikin logonya sendiri, ya kan? Dengan folder yang tadi, kalian tentunya pasti sudah lebih bisa ya, sudah lebih tahu. Ya, di sini kalian bisa rubah. Tinggal dirubah wordnya aja, ya kan? Di sini by anak SKB, atau di sini kalian mau rubah nama brand kalian, mau kalian rubah jadi apa terserah kalian. Di situ ya, asal kalian punya aplikasi Adobe Photoshop. Nah, kalau nggak punya gimana Pak? Berarti kalau nggak punya, kalian coba bikin manual ya, digambar mungkin bisa. Kenapa penting itu? Karena kita ngomongin psikologi orang yang membaca proposal bisnis kita. Akan lebih meyakinkan kalau kalian bisa membuat sebuah dummy produk, gitu ya. Akan lebih meyakinkan kepada para pembaca proposal kalian kalau kalian bisa membuat sebuah dummy produk, gitu ya. Oke, itu kira-kira yang perlu kalian perhatikan di produk snapshot. Jadi ini berupa gambaran ya, gambaran dalam bentuk digital ya, berupa apa yang coba kalian tawarkan. Kalau misalnya makanan mungkin akan lebih mudah ya, tinggal difoto aja, tinggal kalian kreasikan. Yang terpenting adalah kalian harus menampilkan secara dominan keunggulan produk kalian. Misalnya kalian di produk makanan, unggulan produk kalian adalah makanannya sehat. Berarti kalian harus bisa di sampingnya ada informasi mengenai ingredientsnya, mengenai makanannya ini terdiri dari bahan apa aja, kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya kalian ada yang punya ide bisnis berupa jasa atau aplikasi, kalian bisa download juga mock-up-nya, kalian bisa edit juga di Photoshop-nya gitu ya. Yang terpenting adalah kalian bisa menggambarkan ya ide bisnis kalian. Itu yang dinamakan dengan produk snapshot. Ini harus ada karena ini berhubungan dengan psikologi pembaca proposal kalian. Itu. Oke, baik. Bagian keenam adalah bisnis model. Nah, ini akan menceritakan strategi atau cara tahapan yang perlu dilakukan agar ide bisnis ini dapat benar-benar berjalan sesuai rencana. Jadi, apa yang perlu diisi dalam bisnis model ini adalah bisa jadi operasional ya. Pertama adalah operasional. Misalnya kalian tadi jasa laundry. Kalian menceritakan tentang bagaimana bisnis ini berjalan, bagaimana proses pelayanan laundry ini akan berjalan. Misalnya sebagai contoh, ini sebagai contoh flow operasional yang dilakukan oleh kakak kelas kalian ini, yang di kompetisi yang lalu ini dilakukan. Ini dia melakukan usaha aplikasi menyediakan jasa aplikasi online laundry gitu ya. Ini contohnya customer, jadi ini bisnis to customer langsung dengan kemitraan dengan Gojek gitulah, semacam itu. Jadi melalui aplikasi menjadi penghubung antara pihak konsumen dengan Gojeknya. Kemudian pihak aplikasi akan menghubungi pihak laundry. Berarti kalau kita ngomongin arus pendapatannya adalah dari proses aplikasi dari klien, kemudian juga kita bisa mendapatkan revenue dari pihak laundry-nya gitu ya. Kemudian kita akan menawarkan kemitraan dengan pihak Gojek atau pihak transportasinya gitu. Itu kira-kira secara operasional yang bisa digambarkan di bagian aspek operasional yang merupakan bisnis modelnya. Kemudian juga misalnya kalian melakukan proses operasional, ini contohnya adalah core bisnisnya tentang peternakan maggot ya. Jadi ini pakan burung kalau nggak salah. Nah, ini kalian bisa jelaskan dalam bentuk diagram seperti ini ya. Jadi sehingga pembaca bisnis proposal kalian tahu, oh memang benar tim ini menguasai ini proses peternakan maggot ini kayak gitu ya. Itu bisa kalian jelaskan di bisnis model proposalnya. Oke. Kemudian yang perlu dijelaskan adalah bagian pemasarannya. Bagaimana kalian memasarkan produk atau jasa kalian. Misalnya dengan menggunakan strategi tadi, karena tadi kita di atas sudah
melakukan market size, kemudian kita udah tahu berapa segmentasi pasar kita. Kita misalnya contoh tadi adalah melakukan promosi terhadap anak-anak yang dari Fakultas Fisip misalnya. Kemudian karena kita tahu, oh kalau 19 tahun berarti dia masih semester 1, berarti peluangnya untuk menggunakan jasa produk kita akan panjang. Berarti kita misalnya ada program kalau sudah berlangganan lebih selama setahun ya kan, akan mendapatkan special price kayak gitu. Ini berkaitan dengan bagaimana caranya kalian memasarkan produk kalian yang harus dijelaskan di bagian ini. Tentunya akan berkaitan dengan tadi ya, market share, target market yang sudah kalian bahas di atas. Kemudian kalian misalnya mau melakukan pemasaran secara online. Pemasaran secara online-nya dilakukan bagaimana? Jangan cuma dibilang pemasaran dilakukan secara online, melakukan sosial media, menggunakan TikTok atau segala macam. Jangan cuma itu. Tapi kalian perlu membahas. Ya, misalnya kalian menggunakan digital marketing, menggunakan internet, kalian misalnya menggunakan search engine marketing, kalian naruh iklan kalian di Google gitu kan. Nah, pembayarannya kan pasti pay per click. Nah, pay per clicknya kalian pasti ada biaya kan, ada cost yang harus dikeluarkan untuk digital marketing. Berapa? Itu perlu dijelaskan. Kemudian kalian misalnya tadi juga menggunakan search engine optimization. Kalian menggunakan website, kalian mau taruh website kalian di Google, berapa buat bangun search engine optimization-nya? Pasti ada biayanya gitu, buat bikin webnya, buat apa, kayak gitu. Jadi jangan cuma dijelaskan menggunakan web. Kemudian juga ada sosial media marketing, kalian menggunakan jasa influencer, itu siapa, kenapa relevan terhadap produk kalian, itu dijelasin di sosial media, misalkan menggunakan sosial media marketing. Kemudian informasi apa yang kalian tekankan di setiap kalian meng-hire influencer. Misalnya kalian tadi ya yang gampang misalnya laundry tadi ya, kalian menekankan di sosial media kalian adalah jasa laundry berbiaya murah ya gitu. Jadi komunikasi apa, informasi apa yang perlu kalian tekankan? Oh itu jasa laundry berbiaya murah, apa konten-kontennya, itu yang perlu dijelaskan ya. Jadi jangan cuman oh menggunakan sosial media marketing, apa informasinya, itu yang perlu dijelaskan gitu ya. Jadi jangan cuman kalian nulis oh menggunakan sosial media marketing, internet dan lain-lain. Enggak cuman itu. Tapi informasi apa yang perlu ditekankan. Sudah itu sampai juga misalnya kalian melakukan frekuensi live berapa lama. Kalau misalnya kalian jualan produk-produk fashion, setiap seminggu sekali kalian melakukan live, tujuannya untuk menarik minat para konsumen, engagement kayak gitu, follower, gimana caranya kalian build up sosial media marketing kalian, itu yang perlu dijelaskan juga kalau kalian menggunakan sosial media marketing. Kemudian yang terakhir di dalam bisnis model, kalian juga harus mampu menjelaskan dari mana sumber pendapatan bisnis kalian ini berasal. Bisa berasal dari bisnis to bisnis, berarti kalian akan menjual produk yang akan dipakai oleh bisnis yang lain. Misalnya contoh kalian mau jualan produk powder tuh yang mau dipakai buat biasanya kalau mau bikin jus tuh, bikin bikin minuman-minuman boba itu kan pakai bubuk-bubuk gitu ya, bubuk-bubuk rasa macam-macam lah, ada taro, ada velvet, ada apa segala macam. Nah kalian jualan bubuknya aja, powdernya aja. Nah kalian lakukan penjualan kepada para pengusaha-pengusaha boba yang lainnya. Nah berarti itu bisnis to bisnis. Atau kalian bisa memperoleh arus pendapatannya dari customer secara langsung, kalian jualan makanan yang beli langsung customer langsung. Nah itu berarti bisnisnya dari kalian langsung kepada customer, atau bisa berasal dari dua-duanya kayak gitu. Kemudian pendapatannya bisa juga misalnya dari kemitraan, kayak tadi contoh yang pengolahan sampah tadi, bisa dengan kita bermitra dengan wilayah ketua RT RW lingkungan setempat, berarti nanti ada iuran. Nah itu kan berarti dari kemitraan. Kalian jelaskan kira-kira berapa revenue streamnya per bulan, per hari gitu. Nah itu harus pendapatannya dari mana, kalian bisa jelaskan di bagian ini. Oke.
Oke, yang kedelapan adalah persoalan financial snapshot. Nah, ini yang seringkali dipahami secara berbeda ya sama teman-teman. Jadi ketika kita ngomongin proposal itu, kita nggak usah memperlihatkan semua perhitungan keuangan kita. Saya ambil contoh kemarin kan kita udah bahas aspek keuangan ya. Di sini kan panjang banget ya proses-prosesnya ya kan panjang. Nah, hal-hal perhitungan ini kalian jangan masukin. Kalian masukinnya di lampiran. Masukkan di lampiran ya. Yang menjadi financial snapshot itu hanya di bagian akhir-akhir. Nah, kemarin itu di PowerPoint-nya kita udah bahas untuk menentukan bisnis itu layak atau enggak. Pertama adalah nilai NPV-nya harus positif. Tunjukkan aja di bagian snapshot-nya NPV-nya menghasilkan angka positif seperti ini. Nah, ini adalah snapshot. Ini contoh snapshot ya. Jadi kalian nggak perlu panjang banget karena orang akan bosen baca proposal bisnis kalian, apalagi dengan angka yang jelimet-jelimet. Cukup kalian jelasin NPV yang dihasilkan dari bisnis ini adalah 3 juta sekian yang menghasilkan angka positif. Kemudian IRR dari produk ini adalah melebihi dari nilai weighted average cost of capital. Atau kalian mau nambahin, kalian tentunya sudah belajar juga di manajemen keuangan, payback period kalian berapa, return on investment kalian berapa. Nah, itu bisa kalian taruh di bagian financial snapshot di bagian ini ya. Jadi nanti proposal bisnisnya nggak usah panjang, nggak usah banyak, nggak usah berlembar-lembar. Cukup paling maksimal tuh udah 7 halaman aja udah cukup, udah bosen orang bacanya. 7 halaman aja udah cukup untuk memperlihatkan semua hal ini, mulai dari goal sampai dengan terakhir adalah di bagian ke-8 tim. Itu 8 halaman aja udah cukup ya. Jadi nggak usah panjang-panjang karena terlalu tebal orang juga jadi malas bacanya. Karena kita ngomongin psikologi orang. Semakin banyak angka yang disuguhkan, semakin pusing orang buat bacanya. Tapi nantinya itu akan ada di lampiran. Lampirannya jadi terpisah dari bisnis proposal gitu ya. Supaya nggak kelihatan tebel banget kayak baca buku kuliah kan tebel gitu ya. Dan paling enggak nanti ketika ditanya, oh ini angka ini dapat dari mana, baru kalian jelasin nanti di pas kita melakukan presentasinya itu ya. Kemudian yang terakhir yang harus kalian isi di bisnis proposal adalah tim. Berisikan nama orang yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan ide bisnis ini ya. Ini terakhir. Nah, ini saya akan coba kasih contoh. Nah, di sini contohnya di sini cuman yang kurang lengkap adalah nama. Jadi nanti kalian misalnya siapa nih CEO-nya, direkturnya gitulah gampangnya. Siapa yang di bagian administrasinya, siapa yang di pemasaran gitu, siapa yang di operasional. Mungkin bisa beda-beda ya, terserah kalian kebutuhan kalian di ide bisnis kalian apa. Misalnya kalian merasa perlu ada di bagian analisis produk gitu. Misalnya kalian butuh manajer R&D, research and development, terserah. Kalian bisa tulis namanya siapa dan dituliskan juga job description-nya apa. Nah, kan tentunya ada 8 orang tuh. Mungkin ada yang 2 orang, misalnya manajer pemasarannya ada 2 orang. Sehingga nanti ketika ada orang nanya ataupun saya nanya, saya bisa langsung yang bertanggung jawab terhadap manajer pemasaran si A nih, berarti saya harus nanya ke si A gitu. Jadi bukan cuman nilai kelompok yang perlu saya uji, tapi juga individu. Jangan-jangan kalian nggak ngerjain apa-apa, teman kalian malah yang susah payah buat ngerjain bisnis proposal ini. Nah, ini perlu ada ya, sehingga saya ataupun nanti orang lain yang menilai ya bisa tahu, oh harusnya nih si ini nih yang jawab, tapi kok orang yang lain gitu ya. Itu. Jadi bukan cuma ada nilai kelompok, tapi ada juga nilai individu. Nah, itu perlu dijelaskan nanti di bagian tim ini. Ya, jabatan, nama, kemudian job description-nya apa. Ya, dia melakukan apa, tanggung jawab terhadap hal apa. Nah, kalian tuliskan di bagian akhir mengenai tim. Nah, terakhir berarti tadi saya lupa dibikin di formatnya adalah lampiran berarti, ya kan? Berarti di bagian ke-9. Ya 9. 9 adalah lampiran. Misalnya kalian tadi lampiran-lampiran keuangan, silahkan taruh di sini.
Itu bagian terakhirnya adalah lampiran. Itu kira-kira ya komponen-komponen yang perlu kalian isi. Tinggal isi formatnya ini ya, kalian perhatikan video saya mulai dari goal sampai dengan tim ya. Kalian coba buat, ikutin format ini. Kalau kurang paham diputar lagi videonya ya. Kemudian hari Jumat minggu depan kita akan coba, ini tugasnya dikumpulkan minimal paling lambat hari Rabu ya, tanggal 14 Desember. Jadi saya masih ada waktu buat baca. Nah, hari Jumat nanti akan kita bahas satu-satu dari kelompok-kelompok kalian. Silahkan kalian kumpulkan di linknya ya. Dan ingat, penawaran saya masih berlaku. Siapapun nanti pemenangnya yang juara satu, yang akan dianggap oleh saya dan tim penilai baik, itu akan saya berikan reward berupa kompensasi 2 juta rupiah. Itu tetap akan terus berlaku ya. Beberapa kriterianya berarti harus memenuhi komponen-komponen yang ada di sini itu ya. Oke, itu penjelasan saya mengenai komponen-komponen yang perlu kalian jelaskan di dalam proposal bisnis kalian, proposal bisnis kelompok kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar tiap-tiap kelompok ya. Jadi kalian tanyakan komentar di tiap-tiap kelompok. Jangan tanyakan di sesi pembelajaran sesi ke-11 ini. Gitu. Karena kalau misal kalian menanyakan di sesi 11, ya kan? Nih, nanti kalian akan dibaca sama teman-teman yang lain, dan lagian juga kalau di saya nggak bisa komen ya. Tapi yang bisa komen adalah per kelompok. Jadi maksudnya apa yang akan kalian tanyakan pasti akan berbeda antara kelompok satu sama yang lainnya, untuk menjaga kerahasiaan ide kalian, gitu kan? Nah, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ini. Gitu ya, silakan tanyakan di kolom komentar ini. Oke, perhatikan kembali videonya, kerjakan dengan seksama ya. Nanti pastinya akan ada perubahan-perubahan, akan ada masukan. Dikerjakan dulu semampu kalian ya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar ini, karena saya sedang tidak menggunakan handphone ya. Saya tidak menggunakan handphone, jadi saya sedang tidak mengakses WA. Jadi silakan kalian akses melalui link aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berdiskusi kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.